Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian lalu diberikan kesehatan. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini untuk berdoa sebelum belajar. Astagfirullah. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian selalu sehat walafiat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu meminta kalian untuk melis daftar hadir di WA Group ya. Oke, pertemuan pada hari ini kita akan membahas mengenai gugus fungsi. Sebelum kita membahas mengenai gugus fungsi, Ibu akan mereview kembali materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Apakah kalian masih ingat mengenai senyawa hidrokarbon? Apa itu senyawa hidrokarbon? Senyawa hidrokarbon merupakan sebuah senyawa yang terdiri dari unsur atom karbon dan juga atom hidrogen. Nah, ada beberapa jenis dalam senyawa hidrokarbon ini. Yang pertama yaitu alkana yang mempunyai ikatan tunggal maksudnya, dengan rumus CnH2n+2. Yang kedua yaitu alkena yang mempunyai ikatan rangkap ganda dengan rumus CnH2n, dan yang ketiga yaitu alkuna yang mempunyai rumus CnH2n-2 atau yang mempunyai ikatan rangkap 3. Nah, kita pelajari kembali mengenai alkana. Alkana ini merupakan senyawa hidrokarbon alifatik jenuh yang memiliki rumus CnH2n+2. Alkana membentuk sebagai deret homolog yang merupakan kelompok senyawa dengan rumus umum yang sama dan sifatnya juga yang sama. Di sini Ibu berikan contoh. Yang pertama itu CH4. Jika C-nya memiliki nilai N1, maka H2 dikali 1 ditambah 2 menghasilkan CH4 dengan rumus molekulnya yaitu metana. Selanjutnya yaitu C2H6. Jika N-nya adalah 2, maka H2 dikali 2 ditambah 2 menghasilkan C2H6 dengan rumus molekul etana. Begitupun seterusnya. C3H8 propana, C4H10 butana, C5H12 pentana, C6H14 heksana, C7H16 heptana, C8H18 oktana, C9H20 nonana, dan C10H22 dekana. Nah, ingat kembali aturan IUPAC mengenai nama senyawa alkana. Yang pertama, rantai yang paling panjang ditetapkan menjadi rantai utama. Bila rantai terpanjang memiliki 2 atau lebih panjang yang sama, maka dipilih rantai dengan cabang yang paling banyak sebagai rantai utama. Contohnya, Ibu berikan contoh di sini. Kita beri nama berdasarkan rantai C yang paling panjang ditetapkan sebagai rantai utama. Jika kita beri nama dari sebelah kiri, beri urutan dari sebelah kiri maksudnya, 1, 2, 3, 4, 5 akan menghasilkan 5 rantai. Sedangkan jika kita diawali dari cabang, 1, 2, 3, 4 akan lebih pendek, maka kita menuliskan yang rantai panjang rantai utama terlebih dahulu. Karena pada atom karbon 3 itu terdapat cabang itu metil, maka kita tuliskan 3 metil pentana. Pentana ini karena panjang atom karbonnya ada 5. Yang kedua, cabang pada rantai utama dengan memiliki substituen hidrokarbon atau gugus alkil dengan mengganti akhiran ana pada alkana menjadi il. Contohnya seperti apa, Bu? Kita review kembali. H3, asalnya itu metana, kita ubah menjadi metil. CH3 berpasangan dengan C
H2, jika kita satukan menjadi C2H5, awalnya itu etana, seperti yang tadi sudah dibahas sebelumnya, menjadi etil. Selanjutnya yaitu CH3, CH2, CH2 menjadi propil. Mengapa propil? Karena atom karbonnya itu ada 3. Selanjutnya, CH3 berikatan dengan CH3 berikatan lagi dengan CH3 disebutnya isopropil. Mengapa iso? Karena tata letak dari atom karbonnya, ya. Bisa anak-anak perhatikan semuanya. Selanjutnya itu butil. Butil ini memiliki rantai karbon 4. Terus isobutil sama seperti tadi isopropil, di bawahnya ya itu atom karbonnya. Selanjutnya sekunder butil. Sekunder butil ini karena cabang atau CH3-nya itu terletak pada atom sekunder. Selanjutnya ters butil, di mana cabangnya ini terletak pada atom karbon yang keempat. Yang selanjutnya itu pentil, itu atom karbonnya ada 5 dan isopentil. Sama seperti isobutil dan isopropil. Baik, selanjutnya aturan yang ketiga yaitu atom-atom C yang berada pada rantai utama akan diberi nomor secara berurutan, dimulai dari ujung rantai yang posisinya pada cabang akan mendapat nomor terkecil. Kita perhatikan pada contoh. Di sini cabangnya itu kita beri urutan berdasarkan yang dekat dengan cabang. Maka kita beri angka 1, urutan 1, 2, 3, 4, maka namanya akan menjadi 2 metil pentana karena ada 5. Selanjutnya, ini salah ya. Kenapa salah? Karena jika kita memberi nomor 1 di sini akan terlalu jauh dengan cabang. Yang selanjutnya yaitu pada substituen, cabang yang memiliki sejenis akan dinyatakan dengan awalan di, tri, tetra, penta, dan berikutnya. Misalnya, ini ada contoh, ketika pada atom karbon yang nomor 2, ini ada 2 cabang CH3, maka kita tuliskan 2,2 di metil propana. Di itu menunjukkan bahwa cabangnya itu ada 2. Ada contoh lagi. Di sini 1, 2, 3, 4. Cabang atau di sini ada cabang itu metil, maka kita tuliskan 2,2,3 trimetil butana karena di 3 dan butana itu jumlah rantai utama itu ada 4. Dan yang terakhir yaitu substituen cabang akan ditulis berdasarkan pada urutan alfabetik. Awalan pada substituen seperti tri, normal, sekunder, ters, atau tersier dibiarkan dengan pengurutan alfabetik, kecuali pada iso tidak dibiarkan. Maksudnya, kita perhatikan pada contoh. Jika kita beri nomor pada atom CH3 itu 1, pada atom karbon 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka kita urutkan dulu dengan alfabet. Isopropil dan juga metil itu lebih awal etil, maka kita tuliskan dulu yang pada atom karbon ke-5. Berarti 5 etil. Lalu yang keempat itu ada yang tadi sudah disebut berikan contoh itu 1, 2, 5, 4 ini ya, atom yang keempat itu isopropil, dan juga pada atom karbon yang nomor 2 itu 2,2 dimetil heptana. Ingat jangan lupa untuk menuliskan jika ada cabangnya itu ada 2, ada 3, dituliskan dulu awalannya. Apakah tetra, ataukah beta, dan sebagainya. Untuk lebih memahami lagi, silahkan kalian kerjakan soal. Ada 4 soal yang Ibu sebutkan. Nanti kalian bisa kerjakan di buku tulis, lalu dikumpulkan di KCR. Baik, sekarang kita masuk ke materi inti, yaitu senyawa turunan alkana. Apa Bu senyawa turunan alkana itu? Ke dalam materi, Ibu akan memberikan stimulus, di mana di sini ada 3 buah contoh aplikasi senyawa turunan alkana dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti yang pertama ini cuka, atau asam cuka, atau asam asetat ya, nama ilmu kimianya. Yang kedua itu asam benzoat, yang ketiga itu formaldehid atau yang sering kita sebut dengan formalin. Nah, ketiga contoh tersebut merupakan mengandung senyawa turunan alkana. Apa saja senyawa turunan alkana akan kita pelajari pada hari ini.
Nah, untuk itu kompetensi dasarnya yaitu 3.5 menganalisis struktur, tata nama, sifat sintesis, dan kegunaan senyawa karbon. Lalu tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu mengidentifikasi gugus fungsi senyawa karbon. Ada 7 senyawa karbon, yang pertama alkohol, ether, aldehid, keton, asam karboksilat, ester, dan alkil halida. Jadi senyawa turunan alkana ini merupakan senyawa yang diangkat dari alkana atau turunan dari alkana, di mana salah satu atau beberapa atom hidrogen digantikan oleh atom atau gugus tertentu. Nah, gugus ini disebut dengan gugus fungsi. Nah, gugus fungsi atau kita sering kenal dengan gugus fungsi senyawa karbon atau gugus fungsional atau gugus fungsi senyawa organik. Nah, gugus fungsi ini merupakan kelompok gugus khusus pada atom dalam molekul yang berperan memberi karakteristik kimia pada molekul tersebut. Nih, Ibu berikan contoh pada asam asetat atau asam cuka. Yang menjadi gugus fungsinya ialah ini, COOH, termasuk ke dalam jenis gugus fungsi asam karboksilat. Nah, untuk lebih mendalam, Ibu akan memberikan tabel. Ada 7 pembagian gugus fungsi. Yang pertama itu ialah haloalkana. Haloalkana ini merupakan nama trivial ya, dengan nama IUPAC-nya itu alkil halida. Nah, di mana R ini merupakan alkil dan X-nya itu merupakan halida. Nah, contohnya seperti apa, Bu? Contohnya seperti ini. CH3 merupakan alkilnya dan Cl ini merupakan halidanya, atau halida itu seperti FClBrI. Pasti kalian masih ingat mengenai itu. Nah, dikaitkan dengan alkil, maka termasuk ke dalam golongan haloalkana atau alkil halida. Nah, maka penamaannya menjadi klorometana. Karena ini ada kloro dan ini ada metana. Atau juga kita mau bisa tuliskan seperti berikut, metil, karena dalam senyawa alkana itu disebut dengan metil klorida. Yang kedua yaitu alkohol. Alkohol ini sering kita jumpai ya di dalam kehidupan sehari-hari, yang sering digunakan sebagai pembersih luka, atau jenis alkohol yaitu etanol sering kita gunakan sebagai bahan atau dari hand sanitizer. Nah, alkohol ini memiliki nama IUPAC-nya itu alkanol dengan rumus struktur ROH. Di mana gugus alkil ini mengikat OH, pasti alkohol. Contohnya CH3OH, maka kita sebut dengan metanol karena metil dengan alkohol menjadi metanol, atau kita bisa juga sebut dengan metil alkohol. Selanjutnya yaitu ether. Ether ini dalam nama IUPAC-nya itu alkoksi ya, maaf ini, alkoksi alkana, di mana O ini mengikat dua alkil ya, R dan R aksen, di mana contohnya seperti ini. Ini CH3 ini merupakan metil, diikat dengan O, diikat juga dengan metil lagi, maka kita sebut dengan metoksi metana, atau kita sebut dengan dimetil ether, karena itu kan ada dua, dimetil ether. Selanjutnya yaitu aldehid, atau nama IUPAC-nya itu alkanal, mempunyai rumus struktur RCOH. Maka gugus fungsinya itu apa? Ini RCOH. Contohnya seperti apa? CH3 ketika kita kaitkan dengan gugus fungsinya menjadi etanol atau asetaldehid. Selanjutnya yang kelima yaitu keton atau alkanon. Hampir sama dengan aldehid, hanya berbeda pada ujungnya. Jika aldehid berkaitan dengan H, ini berkaitan dengan alkil lain. Contohnya seperti ini, propanon, karena atom karbonnya ada 3, ataupun kita bisa sebut dengan dimetil keton, ya, karena metalnya ada 2, lalu ditambahkan keton. Selanjutnya itu asam karboksilat, atau nama IUPAC-nya itu asam alkanoat, seperti yang tadi sudah disebutkan sebelumnya. Contohnya itu asam asetat. Ya, di sini ada gugus fungsinya itu COOH. Contohnya seperti asam etanoat, ya, seperti ini, CH3.
Selanjutnya yaitu ester atau nama IUPAC itu alkyl alkanoat. Hampir mirip dengan yang keton dan asam karboksilat namun ditambahkan O sebelum alkyl. Maka CH3CO. Maka kita beri nama dengan metil etanoat atau metil asetat. Nah, di dalam gugus fungsi ini ada beberapa golongan yang mirip. Contohnya seperti homolog atau golongan yang mirip. Yang pertama itu alkohol dengan eter. Alkohol dengan nama IUPAC alkanol dan eter dengan alkoksi alkana memiliki rumus struktur yang mirip. Namun rumus struktur yang mirip namun memiliki gugus fungsi yang berbeda. Jika pada alkohol ini mengikat OH, jika pada eter ini mengikat O dan alkyl lagi. Maka alkohol dan eter ini disebut dengan isomer fungsional karena memiliki rumus struktur yang sama namun memiliki gugus fungsi yang berbeda. Untuk isomer nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Selanjutnya yaitu aldehid dengan keton. Aldehid atau alkanal memiliki kesamaan rumus struktur dengan keton atau alkanol. Kita perhatikan rumus struktur di sini. Hanya berbeda, aldehid itu mengikat pada H, sedangkan keton itu mengikat pada alkyl lagi ya di sini. Contohnya pada etanol dan juga propanon. Etanol atau asetaldehid ini mengikat atom hidrogen, sedangkan untuk propanon ini mengikat mengikat metil ya. Hampir sama dengan tadi alkohol dan eter, maka aldehid dan keton ini memiliki isomer fungsi. Memiliki gugus fungsi yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu asam karboksilat atau asam alkanoat, di mana memiliki kesamaan dengan ester atau alkyl alkanoat. Kita perhatikan di dalam rumus strukturnya, jika asam karboksilat mengikat OH, sedangkan untuk ester mengikat OR aksen atau alkilnya ya. Dalam rumus molekulnya COOH, sedangkan ester itu COOR. Contoh asam karboksilat pada asam etanoat atau sering kita sebut dengan asam asetat. Sedangkan untuk esternya itu sering kita sebut dengan metil asetat. Keduanya ini memiliki rumus struktur yang sama, namun memiliki gugus fungsi yang berbeda. Rumus struktur yang mirip atau sama, namun memiliki gugus fungsi yang berbeda, maka kita sebut dengan isomer fungsi. Baik, mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan untuk materi pertemuan kali ini. Kita masih secara umum membahas mengenai gugus fungsi, ketujuh gugus fungsi. Nah, materi selanjutnya mohon dipersiapkan lagi untuk anak-anakku semua, yaitu mengenai tata nama, struktur, sifat, reaksi, dan identifikasi dari aldehid dan keton. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa pertemuan pertama ini kita membahas mengenai senyawa hidrokarbon yang akan berkaitan dengan senyawa turunan alkana, di mana senyawa turunan alkana ini ada 7 jenis seperti yang sudah disebutkan. Jadi jika dirasa ada yang perlu ditanyakan, silahkan untuk ditanyakan di dalam via grup WA ya, dengan menuliskan nama dan pertanyaannya. Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.